Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Manajer bodoh belajar apa artinya panas. Ketika aku berusia 18 tahun bekerja di sebuah tempat bernama Captain's D yang merupakan makanan laut cepat saji. Sebagai juru masak, tugasku adalah mengekstrak minyak panas dari penggorengan besar ke dalam tong portabel yang mengalirkan minyak melalui filter. Minyak tetap sekitar 350-375 derajat Fahrenheit saat kami menjalankannya melalui filter. Suatu pagi, tong portabel rusak dan tidak menyedot minyak. Ya, manajerku punya ide cemerlang dan meminta aku untuk memindahkan ke ember plastik 30 galon. Aku tidak cukup bodoh untuk mencobanya. Aku mulai berdebat dengan manajer kalau itu ide yang sangat buruk. Dia terus tentang bagaimana mereka tidak bisa membuka tanpa minyak yang bersih. Setelah 5 menit menjelaskan bagaimana minyak panas akan melelehkan plastik, aku mengatakan bodoh amat dan menyuruhnya untuk melihat ini. Aku mengambil lada logam dan memasukkannya ke dalam secangkir penuh minyak panas yang membara ini ke dalam ember plastik. Ember mulai meleleh sementara minyak panas mulai menetes bocor. Raut wajah manajer tak ternilai harganya. Wajahnya yang dari sinis menjadi malu karena yang kukatakan benar. Yang bisa aku katakan adalah aku mengatakannya dengan cukup keras sehingga semua orang mendengarnya. Sejujurnya itu adalah pekerjaan terburuk yang pernah aku lakukan saat memasak. Tidak ada yang suka berbau seperti minyak kamis tua dan diperintah oleh manajer yang tidak mengerti apa itu panas. Cerita kedua. Ikuti aturan keselamatan. Jadi, bertahun-tahun yang lalu aku bekerja untuk jaringan supermarket Amerika yang mempunyai logo seperti tanda bintang. Aku menghabiskan waktu bertahun-tahun di sana dan bekerja di beberapa posisi. Tetapi cerita ini ada hubungannya dengan aku menjadi staf pendorong troli, jauh sebelum wabah global. Toko ini terkenal kekurangan staf. Pusat super 24 jam yang melayani lebih dari 20 komunitas dan toko tersebut beroperasi dengan sekitar 300 orang yang seharusnya dibutuhkan 500 lebih staf. Aku adalah salah satu dari 4 staf dorong troli untuk menutupi tempat parkir 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Itu tidak cantik. Bagaimana kami mengelola? Sederhana, kami memotong sudut. Lihat, peraturan keselamatan mengharuskan kita menggunakan tali pengaman resetting kapan saja kita mendorong lebih dari 3 troli. Ditambah tidak lebih dari 10 troli pada satu waktu dengan tangan, atau 20 troli dalam perjalanan dengan remote pusher. Kami mengabaikan itu. Kami tidak menggunakan tali pengikat, dan catatan pribadiku adalah aku pikir 46 troli tanpa bantuan. Tetapi itu adalah pembersihan larut malam di banyak tempat parkir yang kosong. Bagaimanapun, sesekali manajemen akan menangkap bug aturan keselamatan mutlak dan menghela nafas tentang hal itu dan aku muak dengan itu. Aku adalah satu-satunya pendorong troli sesuai jadwal selama sekitar 8 jam dan diberitahu ketika aku masuk kalau aku diharuskan untuk mengikuti semua aturan. Jadi aku membawa tali safety dan mulai bekerja. Aku mencoba, aku bangga dengan pekerjaanku. Tetapi aku tidak dapat memenuhi permintaan dan pada saat toko sepi sekitar jam 10 malam. Ketika shift malam masuk, aku akan pulang jam 11 malam. Dan tempat parkir masih berantakan. Jadi aku melacak shift manajer malam karena manajerku sudah lama pulang. Aku seharusnya pulang jam 11. Apakah kamu ingin aku pulang jam 11 atau ketika tempat parkir sudah rapi? Ketika tempat parkir rapi yang jelas. Manajer shift malam tidak brengsek dan aku menyukai manajer itu. Kebencianku diarahkan pada manajer shift siang. Aku kembali untuk melaporkan kalau tempat parkir itu rapi sekitar jam 3 pagi. Manajer shift malam mengatakan kepada aku kalau dia berpikir aku telah pulang beberapa jam yang lalu. Aku hanya mengangkat bahu dan berkata sebenarnya, itulah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya sesuai dengan aturan keselamatan. Sekali lagi, aku tidak mencoba untuk menjadi brengsek untuk manajer shift malam. Tetapi toko tidak suka memberikan lembur atau jam di luar apa yang dijadwalkan. Dan aku tahu manajer akan memberitahu mereka tentang hal itu. Aku tidak mendengar sepatah kata pun tentang aturan keselamatan selama berbulan-bulan setelah itu, dan para manajer tampak malu ketika mereka melihat aku. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.